Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Yesaya 55 ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudaraku yang terkasih, pemazmur menulis dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, Tuhan menyampaikan nasihat senada kepada Yosua agar tidak lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Yosua 1 ayat 8, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semakin kita tinggal di dalam firman Tuhan, semakin kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Lalu kita berjalan di rencananya Tuhan dan mengimani rencana Tuhan itu, dan disitulah kita melihat keberhasilan. Saudara, rajin ke gereja, terlibat dalam pelayanan tidak menjamin hidup seseorang berubah. Tetapi ketika ia mau tinggal di dalam firman Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk mengoreksi hidup dia, mengevaluasi, memperbaiki kesalahannya, maka Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan membawa kepada kebenaran demi kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan jelas berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ibarat cermin, saudara. Ketika kita berdiri depan cermin, kita melihat apa yang masih kurang dalam diri kita. Dengan firman Tuhan, kita akan tahu kelemahan kita. Dengan firman Tuhan, kita akan tahu kekurangan dan juga kesalahan kita. Dengan firman Tuhan, kita dibuat mengerti bahwa di balik masalah selalu ada rencana Tuhan yang indah. Amin. Orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, hidupnya pasti penuh mujizat. Sebab seperti hujan dan salju
turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku, kata Tuhan, yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 10 hingga ayat 11. Saudara ingin mengalami hidup berkemenangan? Jadikanlah firman Tuhan sebagai kesukaan, sebagai kegemaran hidup setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman Tuhan adalah kegirangan bagi kami. Tidak ada alasan lagi bagi kami untuk takut, untuk khawatir akan hidup ini. Ketika kami menyendengkan telinga kami, mengarahkan pandangan kami kepada firman Allah, kepada setiap perkataan-perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, maka kami akan hidup. Kami tahu Tuhan bahwa dunia akan membawa kami untuk menikmati semua kesenangan sementara yang ujungnya membawa kepada kebinasaan. Tetapi firman Allah selalu membawa kami untuk mengalami kehidupan yang dipulihkan, kehidupan yang dibaharui hari demi hari. Bahkan firman Allah membawa kami untuk menikmati mujizat demi mujizat. Semua dimulai dari kebenaran firman Allah yang tinggal di dalam setiap kami. Kami yakin dan percaya hidup kami berkemenangan ketika kami menjadikan firman Allah kesukaan dalam hidup kami, kegemaran hidup setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, dengan firman Tuhan kami akan mulai dan terus mengerti bahwa di balik masalah selalu ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Berkat Allah melimpah bagi setiap pendengar Bread of Life Audio hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ku datang saat ini, rendahkan hati, masuk hadirat-Mu dengan kerinduan terdalamku. Ku berjuang selalu senangkan hati-Mu. Di dalam segala kelemahanku, ku bersedia dibentuk jadi alat-Mu. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu. Walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku selain Kau, Bapa. Ku datang saat ini, rendahkan hati, masuk hadirat-Mu dengan kerinduan terdalamku. Ku berjuang selalu senangkan hati-Mu. Di dalam segala kelemahanku, ku bersedia dibentuk jadi alat-Mu. Ku mau jadi
sejatimu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Ku mau jadi penyembah sejatimu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku. Tiada lagi yang berharga di hatiku selain kau, Papa. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.